Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afis Salintang Prasanti dari Prodi Psikologi kelas 1D. Pembuatan video ini merupakan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Perkembangan. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang anak yang disiksa ayah tirinya di depan ibu kandung. Berikut cerita lengkapnya. Jadi ada anak yang masih berusia 10 tahun di Pekanbaru Riau yang berinisial MR dianiaya oleh ayah tirinya depan ibu kandungnya. Hanya karena meminta jajan, anak tersebut malah disiksa ayahnya. Korban dipukul dan dicekik lehernya hingga disiram pakai air panas. Beberapa kali juga kemaluannya disulut menggunakan api rokok, padahal cuma karena meminta jajan. Kejadian tersebut terjadi di rumah orang tuanya. Atas kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka dan harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Pekanbaru. Korban dirawat sekitar 5 hari di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru. Sekarang sudah dibawa ke rumah bibinya di Jalan Marsan Sejahtera Pekanbaru. Sementara itu, ibu kandung dan pelaku yaitu bapak tirinya telah kabur setelah mengantarkan korban ke rumah sakit. Berikutnya yaitu dampak yang terjadi pada korban setelah mengalami penganiayaan. Yang pertama yaitu dampak psikologis. Korban bisa jadi mengalami trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat. Yang kedua adalah dampak fisik, seperti cedera, memar, luka, atau patah tulang, yang dapat meninggalkan bekas jangka panjang. Yang lebih parahnya lagi, penganiayaan bisa menyebabkan cacat permanen atau bahkan kematian. Yang ketiga yaitu dampak jangka panjang. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan kekerasan beresiko tinggi untuk mengalami kesehatan mental, kecanduan, atau bahkan menjadi pelaku kekerasan ketika mereka dewasa. Yang selanjutnya yaitu penanganan untuk korban. Yang pertama yaitu melaporkan ke pihak berwajib. Ketika kita mengetahui penganiayaan di sekitar kita, kita wajib melaporkan ke pihak yang berwajib seperti polisi atau dinas sosial agar pelaku mendapat hukuman. Yang kedua yaitu cari bantuan profesional. Anak yang menjadi korban penganiayaan seringkali mengalami trauma psikologis. Oleh karena itu, penting untuk memberikan dukungan dari psikolog atau psikiater yang berlatih untuk membantu anak mengatasi perasaan trauma, kecemasan, atau ketakutan. Yang ketiga yaitu jaga keamanan korban. Anak yang menjadi korban penganiayaan memerlukan tempat yang aman, baik itu dengan anggota keluarga yang dapat dipercaya atau dengan tempat penampungan sementara yang menyediakan dukungan untuk anak-anak korban kekerasan. Yang keempat yaitu beri dukungan kepada korban. Yang berikutnya yaitu cara pencegahan. Yang pertama yaitu pendidikan terhadap orang tua. Memberikan pelatihan kepada orang tua tentang cara mengasuh anak dengan cara yang positif tanpa adanya kekerasan. Yang kedua yaitu pendidikan untuk anak. Mengedukasi anak-anak di sekolah tentang hak-hak mereka, termasuk hak untuk dilindungi dari kekerasan, sangat penting. Program-program ini juga dapat mengajarkan anak-anak untuk mengenali dan melaporkan kekerasan atau perilaku yang tidak baik. Yang ketiga yaitu penguat sistem perlindungan anak. Menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak.
Yang keempat yaitu deteksi dini. Melakukan deteksi dini terhadap tanda-tanda kekerasan pada anak itu sangat penting diingat. Sekian dari studi kasus saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.